Ialah gambaran pencitraan bagian badan yang diambil dengan menggunakan daya magnet yang kuat mengelilingi anggota badan tersebut. Namun, pindai MRI sangat penting bagi beberapa pasien dengan kondisi tertentu. Hal ini berguna untuk mendeteksi penyakit atau masalah yang terjadi pada tubuhnya. Antara lain, 1. Pasien dengan masalah kelainan otak dan sumsum tulang belakang. 2. Pasien yang memiliki tumor, kista, ataupun anomali lainnya di dalam tubuh. Yang ketiga, wanita dengan resiko tinggi kanker payudara. Yang keempat, pasien cedera atau mengalami masalah pada persendian. Yang kelima, pasien dengan beberapa jenis masalah pada jantung. Yang keenam, pasien dengan penyakit hati atau masalah pada organ perut lainnya. Nah, juga terdapat beberapa risiko. Sementara itu, risiko yang didapat reaksi alergi terhadap cairan kontra juga dapat terjadi, namun sangat jarang. Apabila muncul alergi, gejalanya bisa berupa bentol-bentol atau mata yang gatal. Upaya pencegahannya: 1. Pasien hendaknya periksa alergi, apakah pasien alergi terhadap gel atau tidak. Yang kedua, menggunakan alat penutup telinga agar tidak terkejut saat melakukan radiasi. Yang ketiga, menggunakan baju atau perhiasan yang tidak mengandung logam. Yang keempat, menggunakan baju khusus yang sudah disediakan rumah sakit. Yang terakhir, menggunakan APD bagi medis untuk mencegah radiasi, untuk mencegah resiko radiasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu radiasi, bahaya dari radiasi, dan upaya pencegahan radiasi. Nah, untuk radiasi sendiri yaitu energi yang dipancarkan dalam bentuk partikel atau gelombang. Nah, radiasi itu dibagi menjadi dua, yaitu radiasi pegion atau radiasi dosis besar. Yang kedua, radiasi non-pegion atau radiasi dosis rendah. Nah, untuk bahaya radiasi pegion adalah radiasi elektromagnetik atau partikel yang mampu menghasilkan ion langsung atau tidak langsung. Nah, contohnya di rumah sakit yaitu radiodiagnostik, radioterapi, dan kedokteran nuklir. Nah, untuk bahaya radiasi non-pegion sendiri yaitu radio elektromagnetik dengan energi yang tidak cukup untuk ionisasi. Misal radiasi inframerah atau radiasi gelombang panas. Nah, untuk upaya pencegahannya yaitu 1. Jaga jarak dari sumber radiasi. Nah, semakin Anda dekat dengan sumber radiasi, maka paparan radiasi yang dapat Anda terima itu semakin besar. Nah, yang kedua, mengurangi durasi terhadap paparan radiasi. Hal ini sama seperti jarak. Waktu Anda semakin lama saat terpapar radiasi, memungkinkan tubuh menyerap radiasi yang lebih banyak. Nah, yang ketiga, mengurangi kesempatan ion radiasi untuk bergabung ke dalam tubuh. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengonsumsi kalium iodida segera setelah terpapar radiasi. Nah, untuk yang terakhir yaitu menggunakan pelindung. Nah, pelindung yang dimaksud ini adalah menggunakan bahan penyerap untuk menutupi reaktor atau sumber radiasi lainnya, sehingga pancaran radiasi ke lingkungan dapat berkurang. Nah, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Sinar X. Sinar X merupakan jenis radiasi pengen yang dapat memberikan manfaat diagnosa dengan radiasi suatu penyakit atau kelainan organ tubuh dapat lebih berawal dan lebih teliti dideteksi. Beberapa efek merugikan yang muncul pada tubuh manusia karena terpapar oleh sinar X akan segera teramati tidak berselang lama dan penemuan sinar X.
Efek merugikan yaitu berupa kerontokan rambut dan kerusakan kulit, cedera akibat radiasi, dan cedera ke jaringan. Kerusakan jaringan akibat radiasi atau penyinaran. Cedera jaringan bisa terjadi akibat pemaparan singkat radiasi tingkat tinggi atau pemaparan jangka panjang radiasi tingkat rendah. Beberapa efek lainnya hanya berlangsung singkat, sedangkan efek lainnya bisa menyebabkan penyakit menahun. Efek dini dari radiasi dosis tinggi akan tampak jelas dalam waktu beberapa menit atau beberapa hari saja. Efek lanjut mungkin baru tampak beberapa minggu, bulan, atau bahkan tahunan. Mutasi atau pergeseran bahan genetik dari sel-sel organ kelamin akan tampak jelas hanya jika korban pemaparan radiasi memiliki anak, di mana anaknya kemungkinan terlibat atau memiliki keturunan kelainan genetik. Untuk mencegah hal tersebut dapat dilakukan dengan menerapkan aspek manajemen keselamatan. Radiasi merupakan tindakan yang dilakukan untuk melindungi pasien, pekerja, atau anggota masyarakat atau anggota dari rumah sakit, pekerja rumah sakit tersebut, menggunakan APD yang telah ditetapkan, menggunakan baju khusus bagi pasien, pemeriksaan sementara sebelum melakukan radiasi. Cek pasien apakah pasien menggunakan benda atau baju bersifat berlogam. Dikarenakan kalau jika ada bahan ataukah baju yang bersifat logam, maka magnet tersebut akan menyerap ke dalam logam yang menempel pada tubuh. Sasaran pencegahan kecelakaan dan hasrat adalah mencegah terjadinya kecelakaan, dan jika kecelakaan terjadi, maka mencegahnya agar tidak terulang. Adapun prosedurnya adalah 1. Mengidentifikasikan bahaya, 2. Menghilangkan bahaya, 3. Mengurangi bahaya hingga seminim mungkin jika penghilangan bahaya tidak dapat dilakukan, 4. Melakukan penelitian resiko residual, 5. Mengendalikan resiko residual. Pengelolaan rumah sakit sangat perlu menerapkan upaya kesehatan dan keselamatan kerja di rumah sakit untuk melindungi pekerja agar hidup sehat dan terbebas dari gangguan kesehatan serta pengaruh-pengaruh buruk yang diakibatkan oleh pekerjaan. Dalam pekerjaan yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan, ada prosedur yang harus dijalankan pada setiap pekerja, yakni dengan melaksanakan SOP, Standard Universal Precaution. SOP saat ini dikenal dengan kewaspadaan standar. Kesehatan dan keselamatan kerja merupakan suatu upaya untuk menekan atau mengurangi risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Seorang tenaga kesehatan atau perawat harus mengetahui 3 komponen untuk menjamin dan melindungi kesehatan, keselamatan bagi sumber daya manusia, rumah sakit, pasien, pendamping pasien, pengunjung, maupun lingkungan rumah sakit, melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja di rumah sakit.